Salam Sukma Dharma. Selama ini kita sebagai manusia dalam urusan ketuhan, dalam urusan kita bicara kita untuk menghubungkan diri atau bakti ke Tuhan kan dididik dengan kita bersifat segala sesuatu yang kita bawa, yang kita aturkan, entah itu banten, entah sesajen maupun sarana-sarana ya upacara upakara tertentu yang kita aturkan, kita bawa ke tempat suci, baik itu ke tempat pura, masjid, gereja, kelenteng, atau mungkin wihara, atau tempat-tempat memang khusus untuk pemujaan beliau, kan itu identik kita. Itu memang benar secara hukum adat, ya itulah namanya kita maturan atau bakti. Tapi di sini Guru Atu meningkatkan pengertian kalian bahwa pengertian kita maturan atau membanten, kita tingkatkan ke hal yang lebih luas yang membuat kita jiwa kita akan semakin lebih dekat pada beliau. Maturan atau banten, kalau maturan itu adalah matur adalah segala sesuatu kita aturkan, persembahan suci yang tulus ikhlas, didasari hati suci dan ikhlas dan bersih kepada Sang Maha Pencipta dan semua manifestasi suci beliau, baik kepada alam semesta maupun pada semua ciptanya, termasuk kepada diri kita. Kan ada maturan, itu namanya maturan. Begitu juga banten adalah sarana persembahan suci yang dasar tulus ikhlas, hati bersih yang kita persembahkan pada Tuhan dengan dasar tulus ikhlas sesuai kemampuan, entah itu dengan buah-buahan dan kue, jajak, air, dupa dan sarana sembahyang, kan itu banten. Tapi Guru Atu semakin sekarang tingkatkan pengertian. Kalau maturan dan banten itu kan sudah Guru Atu sudah sampaikan. Maturan, segala sesuatu yang kita aturkan, kita persembahkan, sama dengan banten, suatu sarana, prasarana yang kita aturkan sebagai bentuk kita terima kasih atas anugerah beliau yang sudah kita berikan, beliau berikan kepada kita, kepada semua alam semesta beserta isinya. Kalau masalah kita maturan atau banten itu, memang identik kita kan menuju ke tempat ibadah, tempat suci. Tapi manakala kita sebagai manusia yakin bahwa Tuhan itu ada di dunia ini, tidak pernah beliau ya berhenti untuk berputar, ya dalam artian alam semesta ini kan matahari, bumi mengitari matahari berputar di tempatnya. Selama alam semesta masih ada, Tuhan itu selalu ada. Selama kita masih hidup, berarti Tuhan masih ada dalam jiwa kita. Untuk itulah kita berusaha maturan banten itu, kita jangan pakai hukum adat saja, tingkatkan maksudnya. Hukum adat, maturan, banten itu tetap ikutin sesuai dengan reste keyakinan adat masing-masing. Kalau galungan tetap maturan, banten, kuningan, raya Idul Adha, Idul Fitri, Waisak, atau hari tertentu, hari suci, silahkan tetap maturan, banten. Tapi alangkah kita baiknya kita menyempurnakan bahwa maturan banten itu bisa kita laksanakan setiap saat, setiap detik, setiap waktu kalau kita bisa. Makanya Guru Atu ajarkan Tuhan itu tidak jauh dari diri kita, beliau juga dalam jiwa kita, yang membuat kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa bergerak, bisa kayak tempat sembahyang, bisa kita ngapain pun di dunia ini. Jadi banten, kalau banten itu kan sudah Guru Atu sudah sampaikan, suatu sarana prasarana yang kita aturkan pada Tuhan sebagai wujud sembah bakti kita, rasa syukur kita. Kita aturkan kepada Tuhan dengan berbagai macam bentuk sarana yang tadi Guru sampaikan. Ini kita tingkatkan pengertian banten tuh, bahan itu ada dibikin inget. Kita tuh ingin selalu diingatkan, bahan dibikin enten. Kita dibikin enten itu dibikin inget, enten tuh inget, kita dibikin inget. Bagaimana cara Tuhan memberikan kita dibikin inget? Kan masalah dikasih ujian, cobaan. Sebenarnya kalau kita dikasih ujian, cobaan, kita sebenarnya disuruh di pengertian banten itu, kita diingatkan. Makanya banten itu banten, dibikin enten, dibikin inget. Berarti kita jika ada masalah segala satu ujian cobaan, kita sebenarnya dibikin ingat. Sebenarnya itu salah satu bentuk kita agar sadar diri, biar ingat pada beliau. Itu banten namanya. Cara kita biar kita ingat selalu eling pada beliau kan sudah gampang. Kita sadar diri, yakin Tuhan ada dalam jiwa kita. Makanya iraga ya masalah membanten maturan, dia raga hanya ngandalang raga purnama kajang kelion odalan itu deh. Raga di setiap raga mangkian ada nih, itu raga harus selalu raga membanten, sebenarnya selalu eling pada beliau. Nah kemudian pun raga berusaha murahan ya beliau. Itu namanya banten.
dibikin enten nih raga oleh masalah persoalan hidup, dibikin Banten raga harus selalu inget dientenin raga ngentenin dewek agar kita selalu inget bahwa alam jiwa kita harus raga bakti juga pada beliau, hormat dan syukur agar hidup kita rahayu. Ada waktu kita kumpul-kumpul, jangan kumpul-kumpul hanya minum-minum saja, senang-senang saja. Kita rubah. Uratu mengajarkan kalian sebagai murid, sebagai abdi, biasakan kalau kita kumpul-kumpul, ya tunjukkan jati diri bahwa kita memang belajar spiritual. Duk kumpul hanya jok mitu metuakan segala macam yang berkena penyakitnya, salah orang lain tuaki salah enggak. Bukan minuman salah, kita yang salah. Kita yang berlebihan, kita yang tidak bisa mengukur, ya. Semua makanan minuman itu adalah halal, yang tidak halal lah kalau kita berlebihan. Makan berlebih sakit, apalagi makanan minuman yang memang sudah ada takarannya. Kita berlebihan kita sakit. Kita berasa halah. Kak Guru Ratu dari dulu kumpul-kumpul dengan keluarga siapapun, ada aja kesempatan untuk membicarakan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dengan hal-hal positif. Disitulah kita akan menyebarkan energi positif. Energi positif dalam tubuh akan keluar berpancar ke aura. Jadi energi negatif sulit masuk, malah energi positif banyak masuk. Orang baik akan datang, rezeki pun hadir, walaupun proses tetap raga berusaha. Itu semuanya akan diproses oleh Tuhan. Asal raga siap menjalani proses, jangan malas, jangan kita berdoa saja. Ada waktu kumpul-kumpul, ya pakai senteng. Ya. Ini baju ini kan terjatuh. Kalau tidak pakai senteng minimal kita hati kita sudah dieratkan dengan keyakinan. Maka kalian tak ajaran ratu, rat sama Tuhan, rat sama Tuhan. Berusaha kalian biar rat sama Tuhan, biar selalu dekat sama Tuhan. Itu ajaran kita. Ya kan kalian hidup ini hanya sibuk hitungan gaen ya, sibuk raga urusan mencari nafkah saja, sedangkan semuanya itu kan sudah ada ketentuan bahwa Tuhan mengatur menentukan. Asal diraga juga ingat pada beliau yang sang maha pemberi, sang maha pemurah, sang maha penutup rezeki kita, juga pemberi kerahayuan, juga memberikan ujian cobaan hidup dan hukuman pada kita. Kita harus sayangi beliau, jangan kita jauh dari beliau, dekat kita pada saat butuhnya buat apa begitu. Ada waktu kumpul-kumpul ya dengan siapapun ya, kita bicarakan kebesaran Tuhan agar iraga rahayu ya. Para sinar gitu aja pesan Guru Ratu, LAD hidup jaya merdeka rahayu.